Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, di video kali ini akan kita bahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, asal-usul, sebab dan asbab, dan juga hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka pada video kali ini akan kita bahas secara tuntas asal-muasal peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam perjalanan sejarah umat Islam. Isra Mi'raj diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia setiap tahunnya tanpa terkecuali. Isra Mi'raj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu dengan lama satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi sejarah umat Islam. Sebab pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah solat 5 waktu dalam sehari semalam. Pada umumnya Isra Mi'raj diperingati pada setiap tanggal 27 Rajab. Namun ada juga beberapa pandangan ulama ataupun pendapat ulama tentang kapankah terjadinya ataupun jatuhnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahikul Maktum menyebutkan bahwa ada 6 macam pendapat yang menjelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian juga oleh Al-Aini dalam Umdatul Qarinya dan An-Nawawi dalam Al-Minhajnya yang menyebutkan beberapa tanggal terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun kendati demikian, yang paling utama bagi umat Islam adalah mengambil pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Misalnya kita diajak agar selalu mengingatkan usaha dan jerih payah Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan kepada umatnya, terlebih dalam hal bilangan solat farzu yang dimana difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dengan begitu ada spirit untuk senantiasa menjadi umat yang taat terhadap semua tuntunan-tuntunannya yang dituntunkan dalam agama Islam. Maka berikut ada beberapa ragam pendapat ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj yang disinggung oleh Al-Aini dalam Umdatul Qarinya dan An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Untuk pendapat pertama, peristiwa Isra Mi'raj pada bulan Muharram 13 tahun setelah kenabian Rasulullah, yaitu bertepatan dengan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj tersebut jatuh pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW, yakni 16 bulan sebelum hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun pendapat ketiga tentang waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, hal tersebut dikemukakan oleh Al-Harbi. Dia berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rabiul Akhir, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang keempat tercantum dari As-Sa'di, yaitu dia berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada 19 bulan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah, yakni bertepatan pada bulan Zulqa'dah. Adapun pendapat yang kelima dari Imam Al-Baihaqi yang mengutip pendapat Az-Zuhri, dia mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada Rabiul Awal tahun ke-13 setelah diutusnya Nabi Muhammad, yakni 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pendapat yang keenam, yaitu yang dikemukakan oleh Al-Mansur Fawri. Dia berpendapat bahwa yang lumrah dan populer di kalangan masyarakat, yaitu 27 Rajab tahun ke-10
setelah diutusnya baginda Rasulullah SAW. Adapun pendapat yang ketujuh, Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun ke-5 setelah diutusnya Nabi. Pendapat ini diamini oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Untuk pendapat yang ke-8, ada berpendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tahun kedua setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan juga seorang rasul. Dari ke-8 pendapat tersebut, yaitu pendapat yang ke-8 yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Rasulullah terjadi pada tahun kedua kenabiannya. Itu adalah pendapat yang paling dekat dengan tahun kenabian Rasulullah SAW. Namun pada umumnya, dari sekian banyak pendapat para ulama, pendapat yang populer dan juga yang masyhur di kalangan seluruh masyarakat, yaitu pendapat Al-Mansur Fawri yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu tahun ke-10 setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Semua pendapat tersebut mengarah kepada dua hal, yakni Isra dan Mi'raj terjadi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Perbedaan ini dipengaruhi gaya perhitungan yang berbeda oleh masing-masing para ulama, maka berbedalah dalam berpendapat semuanya mereka. Ada pendapat yang mendasarkan pada sebuah kejadian seperti sudah tersebarnya Islam di Mekah dan lain sebagainya, dan ada yang mengacu pada jumlah bulan setelah diutusnya Nabi ataupun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Adapun yang sering kita laksanakan yang populer di kalangan masyarakat semua, yaitu pendapat yang termasyhur bahwa peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa di mana Rasulullah mengambil perintah ibadah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ternyata ada beberapa sebab-sebab sehingga Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kutip dalam kitab Durratun Nasihin yang diriwayatkan bahwa terjadilah pertengkaran antara langit dan bumi. Masing-masing merasa lebih baik dari yang lain. Langit membanggakan Baitul Ma'mur dan bumi membanggakan Baitul Haram. Ketika bumi membanggakan Rasulullah, langit bermohon kepada Allah agar menaikkan Rasulullah ke langit. Doa inilah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil burak dan juga untuk menaikkan Rasulullah SAW ke langit. Maka hal tersebut menjadi salah satu sebab sehingga Rasulullah SAW diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertengkaran antara langit dan juga bumi. Adapun kisahnya berawal di ketika bumi berkata, "Wahai langit, aku ini lebih baik daripada dirimu, karena di atas pundakku terdapat peradaban umat manusia, makhluk sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah menghiasiku dengan hamparan samudra yang luas, sungai yang mengalir tiada henti, gunung yang menjulang tinggi, pepohonan, semuanya ada pada diriku. Mendengar hal tersebut, langit pun mulai memamerkan yang dimilikinya. Langit menyatakan bahwa dialah yang terbaik karena padanya terdapat matahari. Matahari adalah sumber energi bagi kehidupan makhluk di bumi. Selain itu, gugusan binatang bertebaran, bulan dan semua benda-benda luar angkasa ada pada langit. Bukan hanya itu saja, kursi dan arash beserta surga juga ada padaku, kata langit. Mendengar jawaban dari langit tersebut, bumi pun tak mau kalah. Bumi kembali membalas langit dengan sebutan. Kali ini bumi memamerkan bahwa ia memiliki tanah haram Baitullah. Tempat tersebut setiap saat dijadikan tempat tawaf dan beribadah.
baik Rasul, Nabi maupun umat muslim lainnya. Setelah itu untuk membalas bumi, tentu saja langit memamerkan Baitul Ma'mur, sehingga langit berkata, "Baiklah, jika kau punya Baitullah," kata langit, "maka aku punya Baitul Ma'mur." Maka langit tak mau kalah terhadap bumi. Jika Baitullah adalah tempat tawaf para nabi dan juga orang-orang mukmin, akan tetapi bersamaku ada tempat yang istimewa luar biasa, yaitu Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat langit, yang dimana para malaikat tak pernah berbuat salah. Aku juga punya surga, sesuatu yang tak pernah kamu miliki, yang dimana seluruh umat beriman pun akan masuk ke dalam surga, tempat bersemayamnya ruh para nabi, rasul, dan juga ruh orang-orang saleh. Setelah mendengar perdebatan dan juga lawanan daripada langit, akhirnya jurus terakhir bumi pun dikeluarkan, sehingga langit tak dapat berkutik lagi. Sehingga bumi memamerkan bahwa manusia paling mulia di dunia menjalankan syariat di atasnya. Beliau adalah petinggi para nabi dan penutup para rasul, yaitu kekasih Rabbi semesta alam, dan menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Mendengar hal tersebut, langit tak bisa lagi membalaskan katanya dengan bumi. Langit pun harus mengakui keunggulan lawan debatnya. Atas semua yang terjadi, langit pun memanjatkan doa agar manusia mulia Rasulullah SAW dapat mengunjunginya. Langit berjanji akan memuliakan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, semua sama seperti bumi memuliakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengabul doa akhirnya mengabulkan keinginan langit. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" tanya Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak, wahai Jibril. Pergilah engkau ke saya dan ambillah burak, dan terus pergi kepada Muhammad dengan burak itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 burak. Burak-burak itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di antara beberapa burak yang ditemui oleh malaikat Jibril tersebut, ada satu burak yang sedang menangis, air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada burak tersebut, atas alasan apa sehingga dia menangis begitu kencangnya. Burak itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun. Maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya, dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril pun menjawab bahwa rindunya akan segera tersampaikan kepada manusia mulia itu. Burak tersebut menjadi sangat senang. Burak tersebutlah akan menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Burak itulah yang menjadi kendaraan bagi Rasulullah SAW. Adapun sebab yang kedua sehingga Rasulullah SAW Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada tahun itu adalah tahun kesedihan Rasulullah SAW. Adapun dinamakan dengan tahun kesedihan karena meninggalnya Khadijah, yaitu sang istri tercintanya, istri pertama Rasulullah SAW, dan juga wafatnya Abi Thalib. Isra Mi'raj merupakan hiburan untuk beliau setelah kesedihan tersebut. Khadijah, istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam, Rasulullah meminta kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni," kata Rasulullah, yaitu selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW.
menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya, entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin, atau keperluan lainnya. Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Sayyidah Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulia melindungi Rasulullah SAW. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, dan juga bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka bagi Rasulullah SAW. Tidak terhenti di situ saja. Setelah sang istri tercintanya Sayyidah Khadijah wafat, kemudian pamannya Abu Talib juga ikut wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Talib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Sepeninggalan Khadijah dan Abu Talib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Rasulullah pun tak mau diam diri. Dakwah di Mekkah dibatasi. Beliau pun berupaya dakwah keluar Mekkah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan di sana dakwah diterima. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Mengutip dari buku Saat-Saat Rasulullah Bersedih oleh Majdi Muhammad Asy-Syahawi, dikisahkan mengenai dakwah Nabi Muhammad di Taif. Seusai wafatnya Abu Talib, orang-orang Quraisy tak segan menyakiti Rasulullah SAW. Karenanya, beliau memutuskan pergi ke Taif untuk berdakwah dengan ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ketika di Taif, Rasulullah mendatangi para pemuka dan menyampaikan dakwahnya. Sayangnya, tak seorang pun dari mereka yang memenuhi dakwah beliau. Selain berdakwah, kedatangan Nabi Muhammad SAW di Taif juga bertujuan memohon perlindungan kepada suku Thaqif dari tekanan yang ia peroleh di Mekkah sepeninggal Abu Talib, yaitu paman beliau. Menurut buku 113 Al-Quran Story susunan Fanda Ari, datangnya Nabi Muhammad di kota tersebut karena Taif menjadi pusat kekuatan serta kepemimpinan kedua setelah Mekkah. Selain itu, bisa paman-paman beliau juga berasal dari Bani Saqif. Rasulullah SAW ditolak keras oleh suku Thaqif. Mereka bahkan tega menghina beliau, membujuk orang-orang bodoh dan budak-budak untuk meneriaki serta melempari Nabi Muhammad dengan batu. Zaid bin Harisah yang menemani Rasulullah bahkan berusaha melindungi beliau dari lemparan batu tersebut. Namun sayangnya, batu-batu itu tetap mengenai tubuh sang Rasul hingga keluar darah. Bersama Zaid, Nabi Muhammad kemudian beristirahat di bawah pohon kurma. Apa yang dirinya alami di Taif justru lebih berat ketimbang di Mekkah. Lalu keduanya kembali ke Mekkah. Peristiwa tersebut menjadi awal pergerakan hijrah Rasulullah bersama sahabat dan penduduk muslim Mekkah lainnya menuju ke Madinah. Sepulangnya Rasulullah SAW dari Taif, Rasulullah merasa sangat sedih. Di perjalanan pulang, beliau memanjatkan doa. Dinukil oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir, Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Berikut bunyinya: Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku. Kepada siapa hendak aku serahkan nasibku? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku,
Aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaanmu dan yang akan engkau timpakan kepadaku. Kepada engkaulah aku adukan halku sehingga engkau ridha kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendakmu. Menyaksikan hal itu, malaikat Jibril merasa terluka. Ia lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Allah mengetahui apa yang terjadi padamu dan orang-orang ini. Allah telah memerintahkan malaikat-malaikat di gunung-gunung untuk menaati perintahmu. Alih-alih memberi penduduk Taif pelajaran, Nabi Muhammad justru menjawab dengan lembut. Tidak, kata Nabi. Aku mohon mereka diberi tangguh waktu. Kedepannya, mudah-mudahan Allah berkenan melahirkan dari mereka generasi yang akan menyembahnya tanpa mempersekutukan dengan suatu apapun. Hal tersebut seperti dikutip dari buku Kelengkapan Tarikh Rasulullah SAW, susunan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Alasan Rasulullah SAW pemilihan Taif sebagai tempat tujuan dakwah Rasulullah disebabkan wilayah tersebut sangat strategis bagi masyarakat Quraisy. Bahkan kaum Quraisy sangat ingin menguasai kota Taif. Taif merupakan sumber daya pertanian yang sangat kaya. Tak sedikit orang-orang kaya di Makkah yang memiliki simpanan harta di Taif. Selain itu, untuk mengisi waktu-waktu rehat di musim panas, kaum Quraisy mengunjungi Taif. Karenanya, jika Rasulullah berhasil dakwah di sana, maka bisa membuat kaum Quraisy terancam. Profesor Dr. Muhammad Yunan Yusuf melalui bukunya yang berjudul Dakwah Rasulullah menyebut Taif mulai mengalami islamisasi sesudah Fathul Makkah, yaitu berakhirnya Perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah. Sejak saat itulah Taif dan penduduknya yaitu suku Thaqif menjadi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sehingga penduduk Taif yaitu suku Thaqif mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengalami Amul Hus, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah SAW. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah salat 5 waktu, juga diperlihatkan syurga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau, ataupun sebagai untuk membahagiakan Rasulullah setelah kehilangan 2 orang tercintanya dan juga diusir dari suku Thaqif. Maka setelah peristiwa tersebut, setelah melewati bulan kesedihan Rasulullah SAW, yaitu setelah meninggalnya 2 orang tercinta yaitu Khadijah dan juga Abu Talib, dan juga setelah diusir Rasulullah SAW dari kota Taif yang diusir oleh suku Thaqif, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira, membuat kebahagiaan dan juga menyenangkan Rasulullah SAW, yaitu dengan mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW. Mengutip dari laman Nahdlatul Ulama, Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit ke-7 untuk diperlihatkan sebagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendapat perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi
lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sahabatku beriman, perlu diketahui, Isra Mi'raj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah dari Mekkah menuju Baitul Maqdis, yaitu Palestina. Sementara itu, Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah SAW sedang berbaring di kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zamzam. Di sanalah malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan membersihkannya menggunakan air Zamzam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Mengutip dari buku Isra Mi'raj dan Kisah 25 Nabi dan juga Rasul oleh Winkanda Satria Putra, Rasulullah SAW kemudian pergi ke Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan burak. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad menambatkan buraknya lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan juga para malaikat Allah. Setelah itu Rasulullah SAW bersama para malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Adapun di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum. Namun saat melihat ke sebelah kiri, ia menangis. "Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh," kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad. "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad. Ia ternyata adalah Nabiullah Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di muka bumi ini. Ada alasan mengapa Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan juga menangis. Saat melihat sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk syurga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk ke dalam neraka. Maka itulah yang membuat Nabi Adam alaihissalam tersenyum dan juga menangis. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit kedua. Saat tiba di langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah disapa, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Rasul pun melanjutkan perjalanannya menuju ke langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah mengatakan bahwa benar ia telah mewarisi setengah kegagahan dunia. Melanjutkan perjalanannya Rasulullah ke langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun mengatakan, "Selamat datang saudaraku, Nabi yang soleh," sambut Nabi Idris kepada Rasulullah. Melanjutkan perjalanannya ke langit kelima. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun pun
memberi salam kepada Rasulullah. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun. Beranjak ke langit ke-6. Di langit ke-6 Rasulullah disambut oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu kawannya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa pun memberi salam kepada Rasulullah. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Dan juga Rasulullah beranjak ke langit terakhir, yaitu langit ke-7. Setibanya di langit ke-7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Beliau menanyakan, "Siapakah laki-laki yang bersandar itu?" Ternyata dia adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi yang pernah melawan Raja Namrud yang tidak terbakar oleh api. Baitul Ma'mur merupakan tempat tawaf para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 para malaikat. Saat berada di langit ke-7, Rasulullah SAW ingin naik satu tingkatan lagi. Namun, malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu, naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ke-7 dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan, bahkan Rasulullah SAW sampai terkagum-kagum ketika melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad tanpa perantara. Kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang dikatakan oleh Allah untukmu wahai Muhammad?" Lalu beliau menjawab, "Salat 50 waktu dalam sehari semalam." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Kembalilah dan minta keringanan kepada Tuhanmu, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya." Setelah itu Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk meminta keringanan. Allah kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakannya lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah terus meminta keringanan sampai berkali-kali kepada Allah. Dari awalnya 50 waktu lalu menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kala itu peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima oleh akal sehat. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. Namun tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakannya. Setelah Rasulullah SAW meminta negosiasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi jumlah ibadah sholat, sehingga tertinggallah 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Namun Nabi Musa tetap menyuruh Rasulullah untuk naik sekali lagi dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah menolaknya karena malu kepada Allah karena telah banyak mengurangi jumlah sholat. Yang pertama, Allah memerintahkan 50 waktu dan Allah menguranginya sampai 5 waktu. Maka sampai sekaranglah semua umat Nabi Muhammad SAW yang sudah balik, maka diwajibkan salat dalam sehari semalam 5 waktu. Di balik itu semua, saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga melihat ada 11 golongan manusia yang belum pernah beliau lihat. Soal itu dijelaskan oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaidi dalam kitabnya yang berjudul Dardir Miraj. Seperti kami kutip dari situs web resmi Nahdlatul Ulama. Ada 11 golongan manusia yang dilihat Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, orang yang gemar bersedekah.
Nabi Muhammad SAW melihat golongan orang yang gemar bersedekah. Mereka tengah memanen tanaman yang baru mereka tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali. Begitu seterusnya sehingga hasil panen mereka berlimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua dilihat oleh Nabi Muhammad saat Isra dan Mi'raj, yakni orang-orang yang berpegang teguh pada agama Allah. Rasulullah mencium bau harum seperti keluarga besar Masyittah yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Maka Rasulullah SAW mencium baunya Masyittah dan juga anaknya yang begitu harum karena berpegang teguh pada agama Allah. Yang ketiga, orang yang malas sholat fardu. Yang ketiga adalah golongan orang yang malas mengerjakan sholat fardu, yakni Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah dan utuh kembali secara berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW iba melihatnya. Lalu malaikat Jibril menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu. Nomor 4, orang yang enggan bersedekah. Berikutnya golongan orang-orang yang enggan bersedekah. Nabi Muhammad melihat mereka tengah memakan pohon dari pohon kering dan berduri, zakum ataupun tumbuhan yang rasanya pahit, dan batu yang panas. Nomor 5, penzina. Nabi Muhammad juga melihat penzina saat Isra Mi'raj. Mereka yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri. Golongan penzina digambarkan seperti orang yang menggenggam daging empuk dan daging busuk, namun mereka memilih makanan daging busuk. Nomor 6, perampok. Golongan selanjutnya dilihat oleh Nabi Muhammad adalah para perampok. Nabi melihat mereka seperti kayu yang berada di tengah jalan. Saat ada orang melewati jalan tersebut, orang itu terbakar karena kayu itu. Nomor 7, orang yang makan harta riba. Kemudian Nabi Muhammad menyaksikan perumpamaan golongan orang yang makan harta riba, seperti orang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah. Nomor 8, orang yang rakus jabatan. Orang yang rakus jabatan menjadi kelompok ke-8 yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Rasulullah melihat golongan ini memikul kayu bakar di pundaknya. Mereka terus menambah kayu bakar yang dipikul, walaupun sudah tidak kuat untuk memikulnya. Nomor 9, dai yang tidak mengamalkan ucapannya. Kelompok selanjutnya yang dilihat oleh Rasulullah yaitu para da'i yang tidak mengamalkan ucapannya tampak oleh Nabi, seperti orang yang lidah dan mulutnya dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong mulut dan lidah mereka tumbuh seperti semula dan juga dipotong lagi. Nomor 10, para pengumpat. Nabi Muhammad melihat golongan para pengumpat saat Isra Mi'raj. Rasulullah melihat golongan orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Menurut Jibril, mereka adalah orang yang mengumpat perbuatan orang lain, tetapi mereka melakukan perbuatan tersebut. Nomor 11, provokator. Golongan terakhir adalah provokator. Nabi Muhammad melihat seekor sapi yang keluar dari lubang kecil. Namun sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Menurut Jibril, itu adalah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang besar. Saat tersadar akan ulahnya, ia tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Sahabatku beriman, setelah perjalanan Isra dan Mi'raj telah usai, Rasulullah SAW turun ke langit dunia dan sampai di Mekkah menjelang waktu subuh. Beliau memasuki masjid, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam diri Rasulullah. Jangan-jangan
umatnya tidak akan mempercayainya, pikir beliau secara cemas. Jangan-jangan umatnya tidak akan mempercayainya akan kejadian yang pernah dia alami pada suatu malam tadi. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersedih. Lalu beliau duduk. Tiba-tiba Abu Jahal lewat dan menghampiri beliau. Abu Jahal duduk di samping Rasulullah dengan nada seperti mengejek. Abu Jahal bertanya, "Apakah ada berita yang ajaib, Muhammad?" tanya Abu Jahal. "Iya," jawab Rasulullah. "Apa itu?" tanya Abu Jahal dengan penuh penasaran. "Aku telah diisrakan tadi malam," jawab Rasulullah. "Kemanakah kamu diisrakan?" tanya Abu Jahal. "Ke Baitul Maqdis." "Loh, kok sepagi ini sudah berada di sini?" tanya Abu Jahal semakin penasaran dan penuh dengan nada mengejek Rasulullah. "Bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu ditempuh hanya 1 malam?" "Iya," jawab Rasulullah. Abu Jahal tidak mengingkari apa yang diucapkan Rasulullah. Jika begitu, ia khawatir Rasulullah akan berpaling. Justru ini kesempatan baginya untuk mempermalukan Rasulullah di depan umatnya. Kalau Muhammad menceritakan kisah tidak masuk akal ini pada umatnya, pasti banyak yang tidak percaya, pikir Abu Jahal. Musuh Allah itu mulai menyiapkan rencana busuknya kepada Rasulullah. "Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu jika aku undang kaummu saja? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada mereka tentang apa yang kau ceritakan kepadaku tadi?" tanya Abu Jahal. Rasulullah dengan tegas menjawab, "Iya, aku mau." Tanpa berpikir panjang, Abu Jahal pun melancarkan rencana busuknya itu. Dengan demikian, umat Muhammad tidak akan mempercayai, pikir Abu Jahal. "Wahai kaum keturunan Bani Ba'ab bin Lu'ay, datanglah kalian semua kemari," seru Abu Jahal dengan lantang. Singkat ceritanya, orang-orang berdatangan mendengar seruan Abu Jahal tadi. Mereka sudah berada di depan Rasulullah dan Abu Jahal duduk. "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kaummu ini apa yang baru saja kau ceritakan kepadaku," desak Abu Jahal kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mulai menceritakan, "Sesungguhnya tadi malam saya telah diisrakan." "Kemana?" orang-orang penasaran bertanya dengan ramai-ramai. "Ke Baitul Maqdis." "Lalu sepagi ini engkau sudah berada di tengah-tengah kami?" "Iya, benar," jawab Rasulullah. Mendengar keganjilan itu, orang-orang mulailah gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada pula yang meletakkan tangan di kepala sebagai ekspresi rasa kagum. Begitulah cara orang Arab mengekspresikan kekagumannya. Tampaknya rencana Abu Jahal mulai berhasil. Sebentar lagi kaumnya tidak mempercayainya lagi. Salah seorang dari mereka yang bernama Mut'aim bin Adi, ia berkata, "Wahai Muhammad, sebelum ini semua ceritamu biasa-biasa saja, tapi sekarang tidak lagi," ungkap Mut'aim. Sedikit pemberitahuan, Mut'aim adalah salah satu orang kafir saat itu. Lalu Mut'aim pun berkata, "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan memang dasar pembohong. Kami saja pergi ke Baitul Maqdis dengan mengendarai unta butuh waktu 1 bulan baru sampai. Apa mungkin kamu bisa sampai Baitul Maqdis hanya dalam waktu 1 malam? Demi Lata dan Uzza, kami tidak akan mempercayainya." Lanjut Mut'aim berusaha memprovokasi masyarakat. Melihat sikap Mut'aim, Sayyidina Abu Bakar berkata, "Hai Mut'aim, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudarimu sendiri. Kamu telah mempermalukan dan mendustakan keponakanmu sendiri," tegas Abu Bakar. "Sementara itu saya bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang jujur," tutur Abu Bakar. Singkat cerita, orang-orang meminta bukti atas ucapan Nabi Muhammad. Mereka meminta Rasulullah untuk menceritakan bentuk detail Baitul Maqdis. Rasulullah menuruti permintaan kaumnya dan menjelaskan dengan detail bentuk Baitul Maqdis seperti apa, arsitekturnya, jaraknya dari gunung, dan hal-hal lainnya.
Hanya satu yang tidak bisa beliau jelaskan, berapa jumlah pintu Baitul Maqdis. Namun atas kuasa Allah, Nabi Muhammad diperlihatkan gambaran Baitul Maqdis di rumah Aqil bin Abi Thalib. Rasulullah pun bisa menyebutkan jumlah pintunya. Setelah penjelasan Rasulullah itu, tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Benar engkau ya Rasulullah, engkau memang benar. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." "Wahai Muhammad, ceritakan tentang rombongan unta kami," lanjut orang-orang. Rasulullah pun menjelaskan soal rombongan unta Bani Fulan yang beliau jumpai saat Isra Mi'raj di daerah Rukhah yang sempat kehilangan untanya. Beliau juga jelaskan semangkuk air milik mereka beliau minum. Beliau jelaskan unta-unta Bani Fulan itu, unta merah yang bermuatan karung hitam dan putih, unta terdepan berwarna kelabu dengan garis hitam. Rasulullah jelaskan pula bahwa rombongan itu akan tiba pada hari Rabu. Orang-orang Quraisy kagum dengan apa yang baru saja Rasulullah ceritakan. Tidak ada meleset sedikit pun. Meski begitu, tidak kemudian mereka menyatakan beriman. Bahkan mereka yang kufur semakin kufur tidak percaya. Peristiwa ini juga menjadi ujian keimanan bagi orang-orang Muslim. Mereka yang terus beriman semakin bertambah keimanannya, sementara mereka yang masih lemah iman tidak sedikit menjadi kufur. Sahabatku beriman, itulah sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Adapun hikmah yang dapat kita ambil setelah peristiwa Isra Mi'raj terjadi, maka kita dapat petik 8 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmah yang dapat kita petik adalah nomor 1, ajaran untuk bersikap tawadhu. Sebagaimana termasuk dalam ayat pertama surat Al-Isra yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad adalah abdu, yang berarti hamba. Penyebutan kata abdun dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa derajat kehambaan di sisi Allah memiliki nilai yang sangat tinggi. Asal mula penyebutan abdun berawal ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk memilih ingin menjadi nabi sekaligus raja atau menjadi nabi sekaligus hamba. Kemudian Nabi lebih memilih menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa status kehambaan merupakan derajat paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, pembekalan dakwah untuk Rasulullah. Isra Mi'raj menjadi salah satu pembekalan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam menempuh perjalanan dakwahnya. Sebagaimana diketahui bahwa sejak lahir Nabi Muhammad telah banyak mendapatkan kesedihan, yang tak lain adalah pembekalan dari Allah untuk mengasah ketangguhannya. Bahkan setelah Isra Mi'raj, tepatnya pasca hijrah ke Madinah, hambatan dakwah Rasulullah lebih berat. Peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, dan perang-perang lainnya adalah fakta sejarah bahwa perjuangan dakwah Nabi periode Madinah penuh tantangan dan berliku. Nomor 3, teguh memegang prinsip dan menyampaikan kebenaran. Hal itu yang diajarkan Nabi Muhammad sepulang dari Isra Mi'raj. Saat pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan peristiwa yang baru dialaminya ke penduduk Mekkah. Praktis, banyak orang yang tidak percaya dengan kabar yang dinilai tidak masuk akal itu. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapat penolakan. Meski begitu, Nabi tetap menyampaikan kabar peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya dengan terus terang, sekalipun harus dibalas dengan cacian dan ejekan dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Katakanlah kebenaran walaupun pahit." Nomor 4, menerima pendapat orang lain. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan bahwa umat Islam wajib menerima pendapat, ajaran, dan masukan dari seseorang dengan tidak melihat dari tua muda usianya.
tinggi rendah pangkat jabatannya atau tinggi rendahnya pendidikan formal, tetapi dengan catatan pendapat atau masukan itu adalah kebenaran dan mengandung keteladanan. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menjadi imam salat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad. Nomor 5. Melihat keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan Isra, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi sebelum akhirnya Mi'raj atau naik ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid itu. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat salat sebelum akhirnya berganti Ka'bah. Pahala salat di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat dibanding masjid-masjid biasa. Nomor 6. Makanlah makanan yang baik dan halal. Nabi Muhammad mengajarkan untuk mengonsumsi makanan yang baik lagi halal. Ketika Nabi diberi pilihan antara air susu dan khamar saat Mi'raj, Nabi memilih air susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memberi hadiah kesucian." Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang fitrah. Nomor 7. Pentingnya menjaga salat. Malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya salat 5 waktu secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat lainnya. Ini menunjukkan betapa salat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. Nomor 8. Pemantapan level keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Mi'raj, Nabi Muhammad hanya mendengar informasi terkait syurga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Namun ketika Mi'raj, Nabi Muhammad melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ini namanya ainul yakin. Ketika seseorang sudah sampai pada ainul yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakininya semakin menjadi kuat. Sahabatku semua, itulah sejarah tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yaitu mukjizat luar biasa bukti kenabian Rasulullah SAW, dan juga peristiwa luar biasa dalam mengambil ibadah salat 5 waktu. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.